Pada rapat paripurna pandangan umum anggota DPRD Bengkayang atas nota pengantar Bupati Bengkayang terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2021, Kamis 17 September 2020, fraksi Partai Hanura Kebangsaan yang terdiri dari Partai Hanura dan PKB memberikan setidaknya 7 masukan yang harus menjadi perhatian Pemda Bengkayang, dalam hal ini pihak eksekutif, yakni 1. Memohon penjelasan dan gambaran seberapa besar potensi PAD Kabupaten Bengkayang tahun 2021. 2. Potensi penerimaan pajak dan restribusi daerah. 3. Perlunya evaluasi terhadap tenaga honor di lingkungan Pemkab Bengkayang. 4. Kesiapan Pemda Bengkayang dalam melaksanakan lelang jabatan. 5. Apresiasi kepada Pemda Bengkayang yang telah bekerja sama dengan BPJS. 6. Penyelesaian tapal batas. 7. Penempatan pegawai atau sumber daya manusia di Dinas PU dapat dievaluasi. Dari 7 poin utama tersebut, pada kesempatan kali ini secara khusus, juru bicara fraksi Hanura Kebangsaan, Badarudin SH, mengulas poin ketiga terkait evaluasi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bengkayang. Berikut penjelasannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi tadi di pandangan umum fraksi Hanura Kebangsaan memang ada salah satu di poin ketiga yang kita sorot, yakni mengenai masalah honor Pemda Kabupaten Bengkayang. Nah, di mana kita melihat dari fraksi Hanura Kebangsaan bahwa honor Pemda Kabupaten Bengkayang, baik itu honor daerah, honor kontrak, tenaga harian lepas, sampai dengan Sapam, pada saat hearing kita di tahun sebelumnya, tahun 2019 yang lalu, dengan BKD Kabupaten Bengkayang, memang tercatat di situ bahwa honor yang ada di Kabupaten Bengkayang yang tersebar baik itu di OPD, kecamatan, sekolah, sampai dengan perekrutan Sapam itu kurang lebih di tahun 2019 itu ada 4.800 orang, dan mungkin jumlahnya kian bertambah setiap tahun. Kita juga tidak tahu apakah memang itu analisis kebutuhan dari Pemda Kabupaten Bengkayang untuk mengambil tenaga honor yang sebegitu besar. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa untuk jumlah pegawai negeri yang ada di Kabupaten Bengkayang kurang lebih itu kan sekitar 4.800 orang, baik itu struktural maupun fungsional, begitu. Jadi kalau kita melihat dari jumlah perekrutan itu udah tidak rasional lagi, dan bahkan dia berbanding lurus dengan tenaga ASN yang ada di Kabupaten Bengkayang. Justru itu membuat kita berpikir apakah memang dengan jumlah tenaga ASN dan juga honor Kabupaten Bengkayang berjumlah 10.000 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang kurang lebih 260.000 jiwa, itu sensus di tahun 2019 yang lalu ya, pada saat pemilu legislatif yang saya ketahui, itu kan udah enggak rasional. Bahkan organisasi kita dilihat gemuk, akan tetapi tidak kaya fungsi, sehingga cenderung kita melihat bahwa perekrutan tenaga honor yang ada di Kabupaten Bengkayang itu syarat dengan kepentingan-kepentingan. Jadi kami meminta kepada PLH Bupati, bahkan pada PJ Bupati yang akan menjabat beberapa saat lagi ini, untuk di Kabupaten Bengkayang dilakukanlah evaluasi secara menyeluruh yang melibatkan BKD dengan juga Ortal yang ada di Kabupaten Bengkayang. Nah, sehingga memang kita melihat untuk penggunaan dana anggaran APBD yang bersumber dari DAU khusus untuk tenaga kontrak, honor daerah, area lepas, dan juga Sapam yang ada di Kabupaten Bengkayang ini, kita melihat jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan yang nampak di kita ya, belum yang tidak nampak ya. Biasanya kan ada perekrutan honor kantor yang tidak terdata di BKD. Jadi itu jumlahnya kurang lebih 49 miliar. Sedangkan DAU kita untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan belanja modal, khusus kegiatan-kegiatan fisik yang ada di Kabupaten Bengkayang, kurang lebih yang bisa kita gerakkan itu paling sekitar 55 sampai 60 miliar. Jadi kan alangkah lebih baiknya kalau seandainya memang harus bisa kita lakukan evaluasi, dan saya kira harus wajib kita lakukan evaluasi. Oleh karena banyak juga saya melihat tenaga-tenaga
honor yang ditempatkan di OPD-OPD terkait itu tidak sesuai dengan tupoksinya. Jadi kita mau mengevaluasi sesuai dengan tupoksi. Kalau seandainya memang itu kebutuhan organisasi dan vital, memang harus dilakukan perekrutan di situ dan tupoksinya jelas sehingga profesionalnya jelas, ya silakan. Akan tetapi kalau hanya kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan kepala dinas, kepentingan camat, bahkan kepentingan OPD-OPD terkait yang berdasarkan asas kedekatan, asas kekeluargaan, itu yang harus kita lakukan evaluasi begitu. Jadi kalau seandainya tidak dibutuhkan, mengapa harus kita pertahankan? Bahkan kalau seandainya memang berdasarkan hasil evaluasi kita, banyak juga tenaga honorer yang mangkir dari pekerjaan, bahkan tidak masuk sekian hari berturut-turut, bahkan bulan berturut-turut, akan tetapi juga honornya masih dibayarkan. Itu kan kita pembajiran untuk belanja daerah yang dibebankan di dalam APBD, akan tetapi difungsikan atau digunakan dengan tidak tepat sasaran begitu. Berdasarkan data yang diketahui atau yang dimiliki oleh pihak DPRD itu, untuk saat ini dari sekian ribu tenaga honor di lingkungan Pemda Bengkayang ini, paling banyak itu terdapat di instansi mana? Jadi begini, kalau untuk tenaga honor yang ada di Kabupaten Bengkayang itu kan dia tersebar di seluruh Kabupaten Bengkayang seperti saya katakan. Berdasarkan hasil hearing kita dengan BKD Pak Geradus beberapa waktu yang lalu di tahun 2019, memang kami meminta data yang detail berdasarkan satu, tingkat sekolah, kedua, kebutuhan diadakan tenaga honor tersebut, ketiga, kita meminta juga memang apakah itu ada kajian dari Ortal untuk melakukan pendapatan tersebut. Akan tetapi memang di situ ada bypass dalam arti kadang-kadang koordinasi dilakukan antar OPD dengan BKD itu tidak nyambung, bahkan memang terkesan tidak sesuai dengan jalur. Jadi BKD juga dalam memberikan keterangan kepada kami juga datanya juga sangat-sangat minim sekali. Sehingga untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh itu seperti saya katakan tadi memang harus kita kedepankan. Ya, mengapa demikian? Oleh karena memang BKD sering menyurati user mengatakan bahwa surat edaran dari kementerian maupun ada Perpres tentang pengangkatan tenaga honor terakhir itu kan 2004 yang lalu kan. Yang boleh diangkat itu untuk dijadikan pegawai negeri itu kan paling tidak masa pengabdian itu 2004, dari 2004 pada zaman SBY menjadi presiden. Akan tetapi memang dalam perjalanan setiap tahun itu terjadi perekrutan, sehingga memang dari BKD itu sendiri bingung. Surat dari kementerian, dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat juga kadang-kadang di situ dilanggar. Sehingga BKD hanya bisa memberikan saran masukan, akan tetapi yang menggunakan juga user kan begitu. Oke. Baik, Ya. terakhir terkait poin-poin pandangan umum yang disampaikan tadi, kesimpulan mungkin bisa disampaikan secara singkat Ya, begini. dari 7 poin yang Dari 7 disampaikan. poin yang kami sampaikan tadi terkait masalah tenaga honor, terkait masalah tapal batas, terkait PAD, dan juga terkait masalah BPJS dan lain-lain, dari 7 poin itu kami minta disikapi secara serius. Jangan sampai yang namanya pidato pengantar bupati terhadap APBD 2021, bahkan pemandangan umum praksi terhadap nota pengantar bupati di APBD 2021 ini terkesan hanya sebatas berbalas pantun. Kita tidak mau seperti itu satu. Kedua, seakan-akan pada saat kita berbicara di mimbar, kita mengungkapkan fakta-fakta, akan tetapi masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kita tidak mau juga seperti itu. Coba saatnya kita serius menciptakan good governance, clean governance, dan juga melakukan tata pemerintahan Kabupaten Bengkayang biar lebih baik lagi ke depan. Saat sekarang lah kita mau berbenah. Kapan lagi kita mau berbenah? Dan juga memang kelemahan kita saat sekarang ini, khusus di eselon 2, 3, dan 4 ini kan kita banyak kekosongan karena belum dilakukan open bidding. Mudah-mudahan anggaran di 2021 yang kita ketuk palu ini bisa mengakomodir kepentingan untuk pemerintah Kabupaten Bengkayang, bisa mendudukan orang-orang yang berkompeten, yang bisa menduduki jabatan eselon dan bukan hanya berdasarkan kepentingan. Oleh karena saat sekarang ini kan sudah proses lelang jabatan. Mungkin demikian. Oke, baik, terima kasih Pak.